warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Umi Neris Meliana sebagai pembina Yayasan Nabiulus Salam Cibiru Berkah. Saat ini 2024 berarti Nabiulus Salam sudah 24 tahun keberadaannya. Pusatnya ada di Cibiru Raya dan kegiatannya adalah lembaga pendidikan TKTPA dan majelis taklim. TKTPA yang ada di Cibiru, Cileunyi dan Sumedang serta majelis taklim di Tanjung Sari. Alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini kami para guru akan memberikan sedikit apresiasi, memberikan inspirasi. Semoga keberadaan kami di beberapa tempat di Bandung ini bisa mendapatkan tempat di hati para orang tua dan bisa menjadi mitra belajar. Silahkan simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ya semuanya ya, kita mau cerita-cerita mulai dari dulu ya. Ingat nggak Ustazah aslinya itu dulu ada satu anak namanya sebutin nggak ya, dia selalu pakai peci gitu, terus ditanya ini peci apa, oh iya atau gini, pas dia jawab teh ini teh NU apa itu teh maksudnya NU, pas ditanya NU teh apa jadi iya kan NU teh naon gitu, ternyata kopea. Tepuk tangan buat beliau, sekarang udah SD ya, lucu ya. Alhamdulillah di Cibiru masih masih belajarnya bertahan di subuh hari, walaupun sekarang santrinya hanya tersisa tinggal 11 orang karena pada mundur. Apa-apa Mundur sebelah sana gitu sih, gitu di kamera. Ternyata orang tuanya pada angkat tangan tidak sanggup untuk membangunkan anak subuh. Daripada ayah dan ibunya berantem, lebih baik ya sudah saya tarik aja anaknya muslim. Tapi ibu bapaknya kurang berjuang dong. sudah itulah Karena pahala di subuh hari itu lebih dari dunia dan seisi. betul. Tapi mudah-mudahan prosesnya ya ke depan gabung lagi. Nah, itu kalau di Cibiru permasalahannya selalu itu dari tiap tahun. Tapi kalau dilihat ya, walaupun hanya 11, ini ke-11an, tapi sepertinya solid ya. Alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa kemarin ini udah tahu Apa? ada pembentukan ketua POM. Oh iya, betul. Iya, dan sekarang komplit untuk di Cibiru tuh. Alhamdulillah. Ketua POM, bendahara dan sekretaris. Terus tidak bisa digabung juga. Ketua POM-nya Bunda Raisa, sekretarisnya Umi Alwi, bendaharanya Selamat. mudah-mudahan bisa ini ya Mi dipandaikan oleh Allah, terus Bisa semakin bersinergi baik dan dan karena POM itu adalah jembatan untuk menghubungkan baik antara sekolah itu anak-anak. selanjutnya. By the way, Sumedang ada kabar apa nih Sumedang? Silakan kita ceritakan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sumedang ini anak-anaknya pada mengikuti macam-macam beraneka ragam akhlaknya. Ya, ada yang umumnya. Oh iya, ini semangat ya sekarang ya. Masya Allah ya, semangat. Ya, untuk tahun ini ibu pomnya anaknya sudah SMP. Tapi mudah-mudahan yang kecil ya nanti bisa dilanjut usia 5 tahun. Ya, 5 tahunan. Ya, mudah-mudahan dia mau bergabung di Nabiulus Salam. Terus itu tadi cerita-cerita NS2 Sumedang tahun ini membuka kelas TK. Di Cibiru sudah ada siap daftar. Kalau bisa 2 digabung orang, aja. kalau bisa digabung aja. Iya, ada Dan 2 orang ini laki-laki dan perempuan kan agak nggak mau ya, kan. nanti bahaya jadi birojol. Tapi sabar ya, untuk yang 2 ini kita akan berjuang terus membuka kelas agar lebih semangat. Terus ada kisah yang unik atau ada kisah mana selain dari semua pernah kejadian ya, kejadian banyak sih, saking banyaknya jadi lupa.
mana kalau ya begitu standar aja ya, tapi ada anaknya ya sarolehnya insya Allah generasi berjuang semuanya ya. Baik, Paul tuh ini Darun aja yang luar biasa ini, ada ke dapur dulu, ada kamar mandi dulu, ngombehan dulu. Tapi subhanallah nih, ya saya gitu ya bergabung dengan Darun Najah yang tahun ajaran kemarin nih 2023-2024 hanya 1,5 bulan, iya. Dan di setiap hari Jumat sama menggantikan Ustazah Widya yang Kemana? Silakan ditanya langsung. Meninggalkan tugas hari Jumat. Oh kuliah, kuliah salam ke dosennya ya. Dari Uminalis. Gimana pengalaman? Luar biasa Mi, walaupun anaknya ada 6, tapi luar biasa kalau pas pelajaran Ustazah Asni yang diomongin Ustazah Widya gitu ini berkesan banget. Jadi Senin sampai Kamis itu diceritain dalam waktu hari Jumat. Kita tanya. Hari Senin sampai Kamis apa nih yang diceritain cerita Jumatnya? Ustazah, kalau Ustazah Asli teman Ustazah. Ada pernah ketemu kita baru ketemu. Ya, Masya Allah. Teman kecil. Ya, main bareng ya. Iya, oh gitu ya. Tapi Teteh melihat nggak sebulan setengah ini bisa menjadi wakil gitu, menyuarakan bagaimana keadaan anak-anak ini? Ya alhamdulillah, karena tahu pertama masuknya gitu ya, pernah kenal gitu dulu, luar biasa perkembangannya. Terus juga makin kesini soleh-soleha semuanya teman ini, terus semangat belajarnya tinggi sekali ya, sesuai dengan usianya gitu ya, keaktifan kelasnya segala. Suka ada yang nyeletuk apa gitu selain membanggakan dari ibu guru gitu, pengen dapat bintang. Sebenarnya ya dunia anak-anak ini menyenangkan. Bahkan Imam As-Sulami itu ketika beliau resign dari dosennya, itu artinya dari pekerjaan hakimnya, beliau memilih mengajar Al-Quran kepada anak-anak dari mulai anak kecil sampai 40 tahun mengajar anak-anak dan remaja dewasa, itu maksudnya mengajar Al-Quran. Ketika ditanya kenapa gitu ya, beliau menjawab simpel dan kita sudah terbiasa dengan hadis ini sebenarnya. Kata Rasul, bukan Rasulullah berkata, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik manusia penduduk itu adalah yang belajar dan mengajarkan. Dan beliau berpesan, azab Allah itu akan diturunkan manakala masih ada suara-suara guru yang mengajarkan Al-Quran. Jadi terima kasih para asatidz, para guru-guru mulia, Allah jaga, Allah melindungi dan Allah rahmati. Insya Allah kesejahteraan senantiasa mengikuti kita semuanya dalam pengembangan diri. Nah, itu saudara kita di belakang layar ngapain aja? Data. Walaupun agak telat-telat gitu ya, mana pengumuman belum ada. Enggak juga ya. Alhamdulillah on time. Kemarin banyak rapor jadi senang. Gantiin Ngajar juga. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Kalau Itu kalau dilihat gitu, tapi sekarang ini udah nggak ada. Subhanallah. Tapi Masya Allah, Yami usianya kan bisa keriuhan gitu ya, Sebagai ibu. sebagai ibu. Ternyata Allah masih waktu tuh ketika anak memang rewel nih, misalnya rewel, tapi pas lagi waktu ajak main sama temen-temen, malah justru ikut sekolah, ikut mendarat. Dia tuh dari anak pertama sampai empatnya itu semua gantian, suaminya pegang, istrinya ngajak atau gantian, pokoknya terus hanya guru bantu seorang itu kalau nggak salah. Sekarang tahu anak pertama itu
sudah jadi dokter. Oh iya nih, yang lagi dekat ya hamil oh ya. Oh mau aja belum hamil. Ya enggak sedikit cerita ya tentang Irsyad. Irsyad itu kan dari hamil tuh suka dibawa-bawa ini ya, belajar gitu ya. Sampai melahirkan cuti dulu lah 2 tahun 3 tahun. 2 tahun kalau nggak salah sampai udah ini lah udah jalan kalau nggak salah. Nah di situ ya Irsyad kan dari kandungan itu sudah diajarkan mendengarkan suara-suara lantunan ya para santri yang baca itu yang hafal ketika Irsyad ini termasuk anak yang ketika kalau ngaji itu ya suka mau yang pernah pingin kakak dulu kayak sudah ada ya gitu. Tapi suka jadi anak bawang gitu, nggak pernah dipaksa kalau dia harus bisa membaca itu, tapi dia yang aja lihat temennya sampai itu Iqra 1 bisa diulang sampai 10 kali. Saat itu tahunnya nih ya masuk TK 1 tahun dan kelas 1 itu udah ke Al-Quran dan sudah umur. Berarti bukti bahwa dalam kandungan itu belajar. Padahal nggak pernah diajarin baca. Iya, hanya di TK-nya biasa. Di TK-nya justru anak yang emang benar nggak mau sama orang lain gitu ya. Tapi masya Allah anak ini kan bisa gitu ya. Padahal nggak jalan cepet gitu. Belum berbicara Ustazah Widya sedikit. Ya silakan mau nambah. Di tengah keriuhan ini kalau Ustazah Widya mah tugas kampus. Tugasnya Masya Allah. Oh iya, Tapi membagi waktu. membaginya simpel sih, kan kuliahnya cuma 2 hari, Jumat dan Sabtu. Karena kelas ngambil kelas perempuan, jadi pas ngajar ya masih banyak waktu. Terus kalau lihat murid-murid, ya gimana ya? Karena murid-muridnya semangat belajar, terus hafalan Al-Qur'annya bagus, jadi ngerasa insecure ke diri sendiri. Jadi Saya harus bisa. jadi harus bisa. Jadi keahliannya juga terus belajar gitu alias mereka. Iya. Dan ini teh sebenarnya Umi katanya ya, nggak tahu kenapa banyak yang bilang itu Umi masih muda. Mungkin karena Sama ada banyak terus. semangat mereka merenangnya ya kepedeannya muda. Padahal begitu dibuka rambut itu udah hitam. By the way, Teh Widya, kapan mau bersanding dengan di Apa lagunya? lagunya gimana? Oh, ada ya, ada lagunya. Masih jauh atau Nggak ada hilang. Belum. Nikmati dulu aja lah. Ini di stoknya banyak. Mau yang mana? stoknya dipilih-pilih ya. Selesaikan dulu kuliah. Nah gitu, asal merapat terus ya Teh. Ini yang dikira dulu. Yang belum panas Oh, ya. iya. Ustazah gimana? Stop. Apa ya nih? Alhamdulillah nih. Kalau untuk seperti Ustazah yang lain masih punya anak kecil, sama lah belum pada besar dan justru susah sekali buat diajak lagi nih kalau sudah besar. Ceritanya udah lain lagi. Alhamdulillah, sampai Jadwal sendiri ya. Ya satu sisi ada ininya ya dapat anak kita mungkin pengen jangan bagaimana supaya ilmu itu sama ya baik masih belum yang menetek Oh iya, Menete kita akan kedatangan seorang Mujahidah. mujahidah ya Masya Allah memiliki anak yang jaraknya tidak terlalu jauh, itu sebuah prestasi bila bisa mengayominya ya merawatnya luar biasa. Dan melihat umur ini sanggup karena tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang kecuali dia sanggup untuk memberikannya ya. Ya umur tadi kita cerita-cerita kayak tadi Ustazah Widya apa lebih?
apapun boleh dinarunanja misalnya yang lucu. Ini umpannya. Tantangan yang luar biasa ketika mendirikan lembaga juga dengan mempunyai bayi anaknya masih kecil gitu. Tetapi ketika kita melihat tujuannya Muslim balihum walin terpandang. Jadi merawat ibunda itu jauh melebihi menatap Ka'bah. Menatap satu kali Ka'bah itu sama dengan ibadah satu tahun. Tapi memandang ibunda dengan penuh cinta dan kasih sayang itu jauh lebih Allah sukai daripada memandang satu kali Ka'bah. Dan akhirnya Nabi Salam tetap semangat memberikan yang terbaik sebagai mitra belajar untuk semua kalangan di lingkungan sekitar tentunya. Dan kami mengharapkan semuanya berkenan dengan kehadiran kami. Dan semoga nanti kita berkumpul kembali di Jannatul Na'im. Mari bersinergi, jadikan mitra belajar bersama Yayasan Islam Ilmu Berkah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Yayasan Ilmu Salam berbagi inspirasi motivasi agar pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di Bandung ini dan Sumedang tetap menjadi pilihan para orang tua. Terkait dengan Muharram tahun baru Hijriah, kami akan mencoba mengupas bagaimana hijrahnya teladan umat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara Nabi Ibrahim, tentu saja kita selalu ingat beliau adalah satu keluarga yang dipilih Allah, yang menjadi keluarga yang kuat tauhidnya dan pengorbanannya mencapai puncaknya. Ya, Idul Adha misalnya, itu adalah satu momen yang sangat mengharukan ya, sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia ini. Maka kita akan coba mencari jejak bagaimana beliau berkorban sampai hijrah ya, dari gelap kepada cahaya. Dan dengarkan, jangan lupa simak uraiannya yang akan diawali oleh Ustazah Lita. Silakan. Baik, marilah kita pelajari ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saffat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surat As-Saffat ayat 99. Ini adalah proklamasi hijrah Nabi Ibrahim sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi yang akan dijelaskan oleh Ustazah ini. Terima kasih Ustazah Lita. Saya akan membacakan proklamasi Nabi Ibrahim. Hijrah Nabi Ibrahim. Ai muhajirun min baladi qaumi wa maulidi ila haitsu atamakkanu min ibadati rabbi fa innahu sayahdini fima nawaitu ila shawab. Nabi Ibrahim berikrar bahwa dirinya siap sebagai muhajir, orang yang berhijrah dari negara di mana bangsa saya berada. Saya pun, kata Nabi Ibrahim, siap meninggalkan tanah kelahiran saya ke tempat mana saja asalkan saya bisa ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya Dia pasti akan membimbing saya menuju kebenaran sesuai niat saya tadi, niat berhijrah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah. Terima kasih Ustazah Dini.
Adapun yang selanjutnya yaitu wa awwalu man hajara minal khalqi ma'alutin wasarota ilal ardil muqaddasati wa hiya ardus syami. Muqatil ahli tafsir menyatakan Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang berhijrah bersama Nabi Lut dan Sarah ke tanah yang disucikan, yakni negeri Syam, Palestina besar. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Mira. Baik, terima kasih Ustazah Lydia. Nabi Nuh memang yang pertama meninggalkan negerinya, namun tidak dikatakan berhijrah, lebih tepat dikatakan berpetualang, sebab belum tentu kemana yang dituju. Sedangkan hijrah adalah perpindahan dari suatu negara pada negara lain yang tertentu yang sudah direncanakan sejak awal. Nah, silakan selanjutnya kepada Ustazah Nur. Syukron Ustazah Mira. Untuk selanjutnya, masih penasaran tentang hijrah? Mari kita lanjutkan. Wakila zahibun bi'amali wa ibadati wa qalbi wa niti fa'ala haza zahabuhu bil amali la bil badani. Dalam tafsir Al-Qutubi juga berkata, yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim pergi berhijrah ini adalah hijrah dengan amal, dengan ibadah atau pengabdian, dengan hati dan niat. Nabi Ibrahim mempraktekkan ini dengan amal perbuatan, bukan dengan badan. Maka pelajaran berharga dari tafsir ini bahwa hijrah Nabi Ibrahim sudah dilakukan dari semenjak beliau berada di bawah kekuasaan kerajaan kufur. Karena niat, hati, pengabdian, dan tindakannya bukanlah untuk kepentingan sang raja, namun untuk berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan kepada Ustazah Asli. Terima kasih Ustazah Nur. Lantas pergi kemana Nabi Ibrahim itu? Ternyata ada 3 pendapat. Yang pertama adalah ucapan Nabi Ibrahim itu ditujukan kepada kaum yang dia akan tinggalkan sebagai ejekan bagi mereka. Pendapat yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan itu pada keluarga yang ikut hijrah bersamanya sebagai penyemangat dan kabar gembira. Pendapat yang ketiga, bahwa perkataan Nabi Ibrahim itu diproklamirkan sebelum dia dilemparkan ke dalam api. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Dinati. Terima kasih Ustazah Asni. Baik, kita tutup dari kisah ini walaupun belum puas, tapi insya Allah bermanfaat. Manapun dari tafsiran itu, Nabi Ibrahim sudah terlebih dahulu berhijrah dengan tekad, pikiran, dan amal perbuatannya. Sebelum dengan badannya, dia meninggalkan daerah musuhnya. Dan itu yang disebutkan dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad sebagai hajron jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjuhum hajron jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, hajron jamila. Masya Allah, seru sekali ya perjalanan hijrah ini. Tentunya banyak lagi yang harus kita kaji dari hikmah hijrah yang sholihah ini. Dan kami biasa Nabi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446. Semoga menjadi lebih baik di dalam mengemban amanah pendidikan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil dari Salam sebagai Kepala Sekolah PKI TPQ Nabius Salam. Alhamdulillah, Nabius Salam sampai tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, terdapat 2 cabang, yaitu Nabius Salam 1 dan Nabius Salam 2 di Sumedang. Nabius Salam 1 di Cibiru masih mempertahankan program unggulannya, yaitu dengan melaksanakan program KBM di waktu subuh.
Alhamdulillah Nabi Salam II luar biasa antusias para masyarakat. Alhamdulillah orang tua yang ada di Nabi Salam II luar biasa antusiasnya, Masya Allah. Tidak akan menjadi Nabi Salam II yang sukses kalau tidak ada orang tua yang bekerja di belakangnya. Terima kasih, semoga para orang tua mendapatkan pahala dari Allah. Semua yang para orang tua infakkan hartanya di jalan Allah akan diganti yang berlipat. Alhamdulillah sekarang Nabi Salam II ada 4 kelas, mulai dari TK sampai kelas 6. Dan mulai tahun ini alhamdulillah mungkin ya akan baru dimulai tahun ini akan dibuka TKA kelas SMP. Perkenalkan, saya Ibu Mira sebagai staf pengajar di Nabi Salam II cabang Sumedang. Harapannya dengan adanya yayasan NS2 ini di Perum BMI adalah supaya anak-anak tidak buta huruf Al-Quran, dan juga anak-anak sekitar yang ada di Perum BMI ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kedepannya ke depan kami ingin mempunyai sarana dan prasarana yang lebih memadai agar anak-anak bisa merasa lebih nyaman dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dewi Kurniasari sebagai kepala sekolah Darun Najah. Harapannya untuk PAUD Darun Najah dan juga TPQ Darun Najah kedepannya ingin mempunyai tempat yang luas juga ya, juga murid-murid yang sedikit banyak lagi, juga kedepannya mudah-mudahan bertambah solid antar guru, dan juga bertambah soleh-solehah untuk santri PAUD dan TPQ Darun Najah. Juga mudah-mudahan yayasan Nabi Salam juga kedepannya barakah dan juga lebih bermanfaat lagi untuk Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Andrianti sebagai pengajar di PAUD dan TPQ Darun Najah. Baik, harapannya untuk santri dan santriwati Darun Najah, semoga ilmu yang diberikan oleh Ustazah di Darun Najah bisa diamalkan dan bisa bermanfaat, sehingga anak-anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Nama saya Rita Novitasari di Darun Najah sebagai admin, dan harapan untuk Darun Najah mudah-mudahan semakin semangat terus untuk berkarya, dan untuk yayasan semoga selalu dimudahkan langkahnya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan untuk banyak orang di sini. Terima kasih ya. Bye.